Aku ini bukan pewaris, namun aku ini perintis, menandakan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kita sukses hari ini, kita sukses di masa depan, itu karena ada keberkahan, ada ridho dari kedua orang tua. Itu harus dipegang. Kita di dalam keberkahan karena dulunya ayah kita bersemangat menafkahi keluarga dengan kobaran api penuh cinta. Orang tua tidak ingin melihat anak-anaknya menderita. Minim orang tuanya itu mengharapkan anak-anaknya sama dengan anak-anaknya orang lain. Tatkala hari raya sama-sama mempunyai baju baru, mempunyai sandal baru, mempunyai celana baru, sama, inginnya sama, atau bahkan lebih. Itulah keinginan dari orang tua, itulah semangatnya orang tua, yang nantinya juga kita akan mewarisi itu, karena kita juga akan menjadi orang tua. Makanya bersyukur, berterima kasih. Wasilah dari doa orang tua, ridho dari kedua orang tua, kita disukseskan oleh Allah. Jadi jangan mudah berkata saya ini perintis bukan pewaris karena orang tuanya miskin, kemudian kalian berbicara seperti itu. Tidak bisa lepas kesuksesan kita masa ini dan masa depan itu karena wasilah dari kedua orang tua kita, karena ridho dari kedua orang tua kita. Makanya jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ikutkan, selipkan doa-doa kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin wal muhdisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik lima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal alaihi ya qadman bil zawali mumdabil mithal. Alakal hamdul minnatu wa zarahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul
المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jalili fa ya rabbi mati'ani bi sirri urubi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh menganugerahkan siapa Allah, memberikan siapa Allah Daud wa Sulaiman kepada kanjeng Nabi Daud dan kepada kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang diberikan? Ilmu. Jadi Allah memberikan kepada kanjeng Nabi Daud dan kepada kanjeng Nabi Sulaiman sebuah ilmu. Daud ini, kanjeng Nabi Daud ini adalah ayahnya dari kanjeng Nabi Sulaiman. Bapak dan anak sama-sama dianugerahkan oleh Allah sebuah ilmu. Tak kala mereka diberi ilmu oleh Allah, apa yang mereka lakukan? Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah, alladzi, yang faddalana, yang telah melebihkan siapa Allah kepada keduanya, ala katsirin, atas kebanyakan, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Jadi dipilih oleh Allah hamba-hambanya yang beriman, diberi karunia, diberi kelebihan, faddalana, diberi kelebihan oleh Allah, diutamakan oleh Allah, kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau ingin diberi kelebihan oleh Allah, ingin diberi kelebihan ilmu oleh Allah, jadilah hamba yang beriman kepada Allah. Wa waritha Sulaiman, dan mewarisi siapa? Kanjeng Nabi Sulaiman, Daud, dari ayahnya kanjeng Nabi Daud. Jadi kanjeng Nabi Sulaiman ini mewarisi ilmunya, ilmu dari ayahnya, yaitu kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Kerajaannya, pengalamannya, karakternya, sifatnya dari ayahnya mewarisi kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi seorang ayah yang melambangkan orang tua itu mewarisi kepada anak-anaknya, bukan hanya harta benda, namun yang diwarisi adalah sifatnya, karakternya, semangatnya, semua berada pada anak-anaknya. Makanya jangan salah, tatkala anaknya malas-malasan, sebagai orang tua harus introspeksi diri. Tatkala anaknya lemas, orang tua harus introspeksi diri. Gak boleh sedikit-sedikit nyalakan anaknya.
sedikit-sedikit nyalakan anaknya. Anaknya belajar tapi tidak paham, masih tetap dalam kebodohan. Jangan marah, introspeksi diri sebagai orang tua. Karena semua yang ada pada anak-anaknya itu warisan dari orang tuanya. Anaknya malas, introspeksi diri sebagai orang tua. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan anaknya. Jangan sedikit-sedikit marah pada anak-anaknya. Karena anak itu mewarisi dari sifat-sifat orang tuanya. Karena anak itu mewarisi karakter dari kedua orang tuanya. Waqala, dan berkata, ya ayyuhan nas, berkata keduanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna, telah diberikan ilmu kami, mantiqat thair, mantik, bahasa burung, diberikan ilmunya oleh Allah. Wa udina, dan juga diberikan kepada kami min kulli syai', dari segala sesuatu, kesaktian, ilmu hikmah, kekayaan. Itulah yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Sulaiman yang diberi warisan oleh ayahnya. Jadi warisan itu bukan hanya berupa harta benda, namun sifat, kebiasaan, karakter akan diwarisi kepada anak-anaknya. Makanya kita introspeksi diri sebagai orang tua. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan anaknya. Jangan sedikit-sedikit marah pada anaknya. Harus sadar diri sebagai orang tua, harus sadar diri. Anaknya nakal, anaknya bodoh, jangan disalahkan, introspeksi diri. Bisa saja makanan yang diberikan, makanan yang didapati dari jalan yang tidak halal, perbuatan yang tidak mendidik, itu sudah jadi kebiasaan di dalam keluarga. Makanya keluarga itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu mencontoh dari orang tuanya, kebiasaannya, karakternya, budayanya, semua akan dicontoh oleh anak-anaknya. Makanya hati-hati dalam mendidik anak, hati-hati. Kalau kita mempunyai kebiasaan buruk di masa lampau, tobat, kembali kepada Allah. Jangan sampai keburukan kita, kebiasaan kita, perlakuan buruk kita wariskan kepada anak-anak kita. Makanya tobat itu kembali, irji ilallah, kembali kepada Allah. Jadi kebiasaan kita sekarang yang malas-malasan, yang tidak disiplin, kita harus bertaubat, kita harus hijrah. Jangan sampai kebiasaan buruk kita, kebiasaan malas-malasan kita warisi kepada anak-anak kita. Itu nanti akan menjadi dosa yang estafet, yang diwariskan, yang terus menerus. Makanya taubat, kembali kepada Allah, berusaha, berjuang. Jangan sampai kebiasaan buruk kita, sifat-sifat buruk kita, kelakuan buruk kita wariskan kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Inna hadza lahu fadlul mubin. Sesungguhnya ilmu paham terhadap bahasa burung, bahasa binatang adalah fadlul mubin, karunia yang nyata, anugerah yang nyata, berbentuk hikmah,
yang nyata yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Daud dan kepada kanjeng Nabi Sulaiman. Ada kelebihan masing-masing. Wa husira, dan berkumpul di Sulaiman atas kanjeng Nabi Sulaiman junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan dari bangsa manusia, wat thair, dan juga dari burung-burung, fahum yuzaun, maka mereka yuzaun, berbaris. Baris berbaris itu sudah ada dari zamannya kanjeng Nabi Sulaiman. Bala tentaranya berbaris, ada yang dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia, ada juga dari burung berbaris. Pasukannya, tentaranya kanjeng Nabi Sulaiman. Dan itu semua adalah perlambang. Jin lambang, manusia lambang, burung lambang. Itu semua berkumpul pada diri kita manusia. Jinnya ya ada di sini, setannya ya ada di sini, manusianya ya ada di sini, yang sering lupa, sering berbuat dosa ya di sini, burungnya yang selalu ngoceh ya di sini. Berkumpul pada semua manusia. Jadi jangan kaget. Nah, yang berbisik setannya ya ada di sini, manusianya ya di sini, yang sering lupa, yang sering males, yang sering berbuat maksiat ya di sini. Burungnya yang selalu ngoceh gak karuan ya di sini. Makanya kita harus sadar diri. Jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyalahkan keadaan, namun salahkan diri kita sendiri. Kita ini pemimpin. Setiap jiwa itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Semua ada di sini, tentaranya semua ada di sini. Di diri kita ini, jinnya, setannya, manusianya, burungnya, malaikatnya, semua ada di sini. Ngumpul jadi satu, berbaris di sini. Makanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena kita hakikatnya adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita dipimpin oleh yang kita pimpin. Jangan sampai kita dipimpin oleh bawahan kita, hancur. Kita dipimpin oleh jin, salah. Kita dipimpin oleh kemalasan kita, amburadul. Hatta idza atau ala waladin namli, sehingga ketika sampai ala kepada waladin namli, pada lembah semut, naml. Qalat, berkata, namlatun, ratunya semut. Apa kata ratunya semut ini? Kata ketuanya semut ini apa? Ya ayyuhan nam, wahai para semut. Sama juga. Makanya ngerti kanjeng Nabi Sulaiman ini, paham. Padahal semut itu nggak mengeluarkan suara, cuma paham kanjeng Nabi Sulaiman dengan isyarat yang diberikan oleh ratu semut kepada para semut. Ya ayyuhan namlu, ya ayyuhan namlu dkhulu, wahai
para semut-semut, masuklah kalian masakinakum, kepada tempat-tempat kalian, kepada rumah-rumah kalian. Agar apa? La yahtimannakum, agar tidak menginjak kalian Sulaiman, Kanjeng Nabi Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya Kanjeng Nabi Sulaiman, wa hum la yasmurun, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa ada semut-semut di lembah atau di jalan. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman paham bahasa gerak tubuh, bahasa isyarat dari semut, paham bahasa dari burung, paham, padahal burungnya tidak ngerti bahasa Indonesia. Burungnya cuma dia berbunyi saja, bunyinya paham, maksud dari bunyinya burung paham, isyarat dari semut paham. Itulah Kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Sulaiman mendengar perkataan Ratu Semut yang woro-woro kepada pasukan semut untuk segera masuk ke dalam tempatnya masing-masing agar tidak diinjak mereka oleh Kanjeng Nabi Sulaiman dan tentaranya. Yang kata mereka, yang kata Ratu Semut itu, Kanjeng Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari, tidak sadar, tidak tahu kalau ada masyarakat semut yang ada di situ. Setelah Kanjeng Nabi Sulaiman mendengar, paham apa yang diisyaratkan oleh Ratu Semut, fatabassama dhahikan, maka tersenyum. Tabassam itu tersenyum, wajahnya sumringah, dhahikan tertawa, lucu, geli, karena paham terhadap isyarat dari semut. Bahasa isyaratnya semut paham. Kemudian Kanjeng Nabi Sulaiman wajahnya sumringah, wajahnya bahagia, tabassam, dhahikan, kemudian tersenyum, tertawa. Mingkauliha, dari apa yang Ratu Semut bicarakan. Waqala, dan berkata Kanjeng Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni, ya Rabb, auzi'ni, anugerahkan kepadaku, an askur nikmataka, agar selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau, allati, yang engkau an'amta, berikan kepadanya, kepadaku. Jadi minta bersyukur itu sulit. Kalau tidak dianugerahkan oleh Allah, tidak diberi kemampuan oleh Allah juga sulit. Makanya Kanjeng Nabi Sulaiman mencontohkan agar kita minta kekuatan, minta dianugerahkan kepada Allah agar kita mampu untuk bersyukur. Syukur itu sulit, syukur. Tatkala kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, mengucapkan alhamdulillah itu sulit, karena menganggapnya kesuksesannya itu hasil dari jerih payahnya sendiri, hasil dari kerja kerasnya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahaya. Orang yang kufur nikmat itu bahaya. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askur nikmataka allati an'amta alayya. Minta dianugerahkan kepada Allah, anugerahkan kepadaku ya Rabb, agar aku selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi jangan lupa orang tuanya dibawa, diajak agar orang tuanya juga diberi anugerah oleh Allah,
diberi kekuatan oleh Allah agar juga pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Itu bakti kita kepada orang tua, yang kita kadang menyepelekannya karena kita sibuk berdoa urusannya masing-masing, sehingga melupakan kedua orang tuanya. Banyak terjadi. Gimana mau mendoakan kedua orang tuanya, kadang mendoakan dirinya sendiri sudah tidak ada waktu karena kesibukannya. Bagaimana memohon ampun kepada Allah atas dirinya sendiri, apalagi memintakan ampun kepada Allah atas kedua orang tuanya, tidak tidak sempat. Memintakan ampun untuk dirinya sendiri tidak sempat. Kenapa kau tidak sempat? Tidak bangun, tengah malam tidur, memilih untuk tidur, memilih untuk malas-malasan. Jangan sampai sifat kemalasan itu diwariskan kepada anak keturunan kita. Tidak disiplin, tidak semangat. Padahal keberkahan itu berada di dalam api, kobaran api semangat cinta kita. Jadi keberkahan, sekali lagi, barokah itu berada di dalam semangat. Semangat itu dilambangkan kobaran api yang penuh cinta. Pas, jangan sampai berlebihan yang mengakibatkan nanti kebakaran. Yang pas, kalau kita mau buat kopi, yang pas apinya dimanage dengan baik, karena keberkahan itu ada di dalam semangat kobaran api yang penuh cinta. Keberkahan ada di situ. Kalau tidak ada itu, tidak mendapatkan kita barokah dari Allah. Makanya kita harus sadar diri. Jangan malas-malasan. Sampai kapan kita malas-malasan? Kita akan dilibas oleh keadaan dan waktu, sedangkan kita tetap berjalan di tempat, berdiam diri di tempat. Nanti moro-moro kita tidak sadar sudah tua, sudah rambutnya beruban. Bukan cuma rambutnya yang beruban, bulu hidungnya pun beruban. Itu tanda-tanda sudah tua, tanda-tanda ajal sudah mau mendekati kita. Banyak lupa, hati-hati, bisa jadi pikun nanti. Jangan dibiasakan itu, minta kekuatan kepada Allah untuk dianugerahi kekuatan untuk mengingat, minta kepada Allah. Kalau kita tidak sadar, ya tidak akan bisa. Sadari kalau kita malas, sadari kalau kita sering lupa. Minta kepada Allah, kita ini punya Allah. Minta. Kanjeng Nabi Yunus Sulaiman saja minta. Kanjeng Nabi Sulaiman ini kaya raya, sakti mandraguna, punya kerajaan, masih minta kepada Allah. Sadar dia kalau dia manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, minta kepada Allah. Minta agar dianugerahkan rasa bersyukur, pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita contoh yang baik, kita contoh. Kemudian Kanjeng Nabi Yunus Sulaiman ini bukan hanya minta untuk dirinya, namun wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuanya. Jadi Kanjeng Nabi Yunus Sulaiman ini sadar bahwa warisan-warisan itu datangnya dari orang tuanya, perantara wasilah dari orang tuanya. Jangan sampai tatkala kita sukses karena orang tua kita termasuk orang tua yang miskin, tatkala kita sukses
kemudian kita berbicara di medsos, di dalam kehidupannya, saya ini bukan pewaris, namun saya ini adalah perintis. Karena memang tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, namun dia bekerja dan bekerja, akhirnya disukseskan oleh Allah. Tapi jangan sampai kita mengucapkan hal yang demikian. Aku ini bukan pewaris, namun aku ini perintis, menandakan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kita sukses hari ini, kita sukses di masa depan, itu karena ada keberkahan, ada ridho dari kedua orang tua. Itu harus dipegang. Kita di dalam keberkahan karena dulunya ayah kita bersemangat menafkahi keluarga dengan kobaran api penuh cinta. Orang tua tidak ingin melihat anak-anaknya menderita. Minim orang tuanya itu mengharapkan anak-anaknya sama dengan anak-anaknya orang lain. Tatkala hari raya sama-sama mempunyai baju baru, mempunyai sandal baru, mempunyai celana baru, sama, inginnya sama, atau bahkan lebih. Itulah keinginan dari orang tua, itulah semangatnya orang tua, yang nantinya juga kita akan mewarisi itu, karena kita juga akan menjadi orang tua. Makanya bersyukur, berterima kasih, wasilah dari doa orang tua, ridho dari kedua orang tua, kita disukseskan oleh Allah. Jadi jangan mudah berkata saya ini perintis bukan pewaris karena orang tuanya miskin, kemudian kalian berbicara seperti itu. Tidak bisa lepas kesuksesan kita masa ini dan masa depan itu karena wasilah dari kedua orang tua kita, karena ridho dari kedua orang tua kita. Makanya jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ikutkan, selipkan doa-doa kita kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Wa an a'mala sholihan, dan minta kepada Allah agar dapat mengamalkan amalan yang soleh, tardahu, yang diridhoi oleh Allah. Dan yang terakhir, wa adkhilni bi rahmatika, dan minta dimasukkan ke dalam bi rahmatika, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim fi ibadika sholihin, dan dimasukkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Sulit menjadi orang soleh, itu sulit kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam rahmatnya, untuk dimasukkan ke dalam kasih sayangnya Allah yang selalu dibimbing oleh Allah. Tatkala kita salah, kita dibimbing oleh Allah melalui guru-guru kita, melalui sahabat-sahabat sejati kita, datang kepada kita untuk menasihati kita. Itu bentuk rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kita jadilah jadilah hambanya Allah yang soleh secara spiritual, juga soleh secara sosial. Ibadahnya sergap, sholat malamnya sergap, ngajinya sergap, sosialnya juga sergap, ikut gotong royong, ikut bersih desa bersama, bantu tetangganya yang tidak mampu, bantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Itulah kesolehan sosial. Makanya kita berdoa juga kepada Allah
agar kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang soleh spiritualnya dan juga soleh sosialnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.